kita sayangkan perusahaan BUMN pada hari ini juga berlaku hal yang sama. Apakah Pak Jokowi tidak tahu di BUMN ini banyak terjadi pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerjaan? Saya tadi tergelitik dengan pertanyaannya Pak Asep. Pak Asep memang pertanyaan seringkali menggelitik begitu ya. Mede, di gerakan buruh ini memang salah satu yang harus dirubah adalah soal image dari gerakan buruh, yang orang kalau lihat serikat buruh terus pikirannya demo apa segala macam. Ini yang coba kita dorong juga untuk dipikirkan oleh teman-teman serikat pekerja. Nah, salah satunya kita coba tawarkan kepada teman-teman gimana media ini harus kita buat menjadi lebih fun tanpa kehilangan relevansi perjuangannya. Jadi teman-teman masih tetap bisa menyampaikan pesan-pesan perjuangannya, tapi masyarakat juga bisa menikmati itu. Makanya insya Allah tahun depan 2018 kita akan coba media ini dengan karnaval. Kenapa kok karnaval? Kenapa kok konteksnya jadi kebudayaan begitu? Karena sekarang kalau saya lihat orang dari Depok, dari Bekasi, dari mana mau masuk Jakarta, kamu jangan lewat Tamrin, jangan lewat Sudirman. Kenapa? Ada demo buruh. Nah padahal buruh itu lagi bikin poster, itu biar orang baca gitu. Tapi malah orang nggak mau ngedekat ke situ. Jadi kalau orang datang, mau kemana? Ke Tamrin, ngapain? Lihat karnaval buruh. Jadi kan lebih, kan beda gitu loh anunya. Kalau karnaval itu nggak teriak-teriak hak loh Pak. Kalau karnaval itu nggak teriak-teriak hak. Loh, ya, tapi kan tetap message-nya ada. Ya kan, Anda mau suaranya didengarkan atau masuk? Kan itu. Bagi kita 1 Mei itu adalah satu peristiwa yang bersejarah yang memang harus diperingati. Apa yang dirasakan oleh seluruh rakyat pada hari ini merasakan 8 jam kerja itu hasil dari perjuangan buruh. Itulah momentum di mana 1 Mei bisa dinikmati oleh semua. Kan Pak Hanif beberapa waktu yang lalu baru meresmikan URC, Unit Reaksi Cepat di Kementerian Tenaga Kerja. Saya berharap gitu ya, URC ini bukan hanya sebagai satu lip service yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja gitu. Karena selama ini banyak sekali problem ketenagakerjaan di dalam negeri ya, selain dari tadi yang di luar negeri. Banyak sekali problem ketenagakerjaan. Dan salah satu faktor banyaknya pelanggaran itu adalah lemahnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Nah mudah-mudahan kalau seandainya unit reaksi cepat ini bisa bekerja secara efektif, itu akan bisa menekan pelanggaran-pelanggaran, atau kalau seandainya itu bekerja efektif, aksi buruh pun juga pasti akan berkurang. Karena yang saya bilang tadi, aksi-aksi ini umumnya terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aturan hukum dan undang-undang. Baik. Nah satu lagi tadi yang saya pengen tanya sama Pak Hanif, saya berharap pemerintah Jokowi ini bisa memberikan satu contoh di perusahaan BUMN untuk taat hukum, taat undang-undang ketenagakerjaan, sehingga lebih mudah untuk kita memaksa perusahaan swasta agar taat hukum dan taat undang-undang. BUMN ini terus setiap tahun kan kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan yang ada di BUMN itu, dan itu tentu kita rekomendasikan kepada kementerian-kementerian yang terkait untuk membantu. Ketika misalnya ada masalah kita juga turun tangan langsung juga. Bahkan misalnya dengan kasus Mas Ilham itu, saya sendiri sebagai menteri saya fasilitasi langsung di meja saya undang pimpinan serikatnya, saya undang pimpinan perusahaannya. Tapi sampai hari ini masalahnya masih ada terus Pak. Nah tapi ada kemajuan kan? Sekarang justru malah kemudian 1.000 orang di PHK Anda sekarang. Kan ada misalnya dia tadi cerita kepada saya juga ada istilahnya ada perjanjian apa namanya? Dulu sempat waktu Bapak fasilitasi ada perjanjian, tapi perjanjian itu dilanggar oleh perusahaan dan sekarang 1.095 orang awak mobil tangki itu di PHK sekarang ini Pak. Dan mereka sudah 7 bulan tidak bekerja. Ini memang juga kita tangani, dan saya akui bahwa ini juga tidak mudah karena ini banyak instansi yang lain yang terkait. Kecuali kalau misalnya saya punya kewenangan yang lebih tadi seperti saya itu, bilang, mungkin kalau bisa. Pak Menteri menyampaikan ini ke Pak Presiden, saya yakin Pak Jokowi pasti akan menginstruksikan semua kementerian termasuk Menteri BUMN agar taat hukum. Semua BUMN. Kalau Presiden itu Mas gak usah disuruh, ya kan? Sampean gak usah suruh, itu pasti pengennya semua aturan ini dilaksanakan dengan baik, mau ada aturannya kok. Itu kalau arahan Presiden sudah jelas seperti itu. Tapi idenya bahwa BUMN bisa menjadi contoh tuh ide yang memang harus dilakukan. Dan saya, Anda lihat, ada googling statement saya selalu bilang ketika saya ada acara dengan BUMN misalnya, itu saya selalu katakan bahwa BUMN harus menjadi yang terdepan agar kalau saya ngejar-ngejar perusahaan swasta itu nggak balik ke saya karena perusahaan negara jadi baik. Jadi message-nya Mas Ilham benar dan saya setuju. Ya, sekarang kita akan melihat ini. Tadi Bapak bilang Pak Hanif ini juga memang aktif nge-tweet ya. Sekarang kita akan lihat nih Pak, ada beberapa tweet yang ditujukan buat Bapak. Oh, oke. Kita sudah coba browsing dan kita minta Bapak untuk membaca. Silahkan dan langsung menanggapi. Silahkan Pak.
minta tolong turunkan tim pengawasan ke PT kami karena di sini banyak pelanggaran hak karyawan yang sudah dikebiri, seakan semua tutup mata dengan pelanggaran sistem pengupahannya. Ya, terima kasih ini untuk tweetnya. Kalau ada tweet-tweet begitu, itu sebagian kalau yang pertanyaan itu bisa sekali atau 2 kali jawab, saya jawab sendiri. Tapi kalau enggak, walaupun saya enggak respon, saya copy. Saya kirim ke grup WA di direktorat yang nangani ini. Nah ini tolong dicek. Nah biasanya nanti ada yang ngecek misalnya masalahnya apa. Atau kalau yang kedua juga kemudian dikoordinasikan dengan dinas. Karena case-case kayak begini ini kalau kita bicara soal prosedur, ini pasti yang menyelesaikan kan harus dinas dulu. Baik. Kami ngecek, dinas ini tolong tuh ada keluhan kayak gitu, tolong Anda turun tangan. Kalau misalnya dinasnya ada masalah baru kemudian kita lakukan pendampingan dan seterusnya. Baik, kita yang berikutnya Pak. Di mana kalian saat kami menangis dengan apa yang harusnya menjadi milik kami mereka rampas. Di sini di PT Sayap Mas Utama, Wings Group gaji kami dikeberi. Mana tim URC yang kau bilang cepat? Nah, itu tadi disebutkan tim URC gimana saya Pak? kira kalau buat saya yang begini ini kan masukan, informasi. Bahwa kami selalu mengkoordinasikan, misalnya kalau memang ini porsinya kementerian kami tangani, kalau ini porsinya dinas kami koordinasikan. Kita harus dorong publik kita juga untuk bisa lebih berani misalnya kayak menyampaikan begini ini kan jadi Setuju Pak. Tapi tadi gaya ngomongnya Pak Menteri yang begini-begini ini saya teringat sama video mengenai aksinya Pak Hanif. Kita saksikan berikut ini. Baik, ada yang mau komentar soal gayanya nih Olga, silakan gayanya Pak Menteri. Soal gaya Pak Menteri, kalau yang tadi saya yakin tuh pasti situasional juga, karena kita juga nggak mau kan kalau tenaga kerja ilegal Indonesia di luar negeri juga misalnya dimarahin, padahal mungkin mereka nggak tahu bahasanya yang digunakan gitu ya. Akhir-akhir ini viral soal peraturan boleh menikahi teman sekantor. Saya nggak setuju tuh Pak, nggak setuju Pak. Kantor banyak banget. Iya banyak banget itu. Permasalahannya adalah kalau kantornya gede gitu, perusahaannya besar, karyawannya 1000, kalau menikah mungkin ya bisa dipindahin ke divisi yang tidak saling berhubungan gitu. Tapi kalau misalnya kantornya kecil itu gimana? Ya, Silakan. Pertama soal yang terkait dengan masalah tenaga kerja asing. Kan kalau di kita ini prinsipnya adalah bahwa orang asing itu boleh masuk dan bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan. Saya tidak mengingkari bahwa memang masalah itu ada, tapi saya juga ingin menyatakan bahwa pemerintah terus nangani itu, baik dari sisi misalnya memperkuat untuk negosiasinya, jangan sampai misalnya kalau proyek-proyek yang istilahnya yang melibatkan tenaga kerja kasar lalu kasarnya diambil, karena kalau aturan kita kan nggak boleh Kang, itu yang kasar kan nggak boleh, jadi harus benar-benar sesuai dengan aturannya. Dari ontologi data yang kami dapatkan, ada keterkaitan Pak Hanif dengan grup Slang yang membuat satu aplikasi, namanya aplikasi apa Pak? Tentang apa Pak? Namanya ini Join Kandidat. Bagaimana itu Pak? Idenya sangat baik karena idenya adalah bagaimana agar pemuda-pemuda kita nggak peduli apa pendidikannya, mereka bisa mengakses pasar kerja secara madai. Nah ini kemudian kita buatkan satu portal, satu platform yang bisa memfasilitasi mereka dan modelnya juga memudahkan perusahaan. Tadi belum dijawab pertanyaannya Olga tadi Pak, soal kalau cinlok, kalau jodoh di kantor, kemudian MK kan sudah memperbolehkan, gimana tuh Pak prakteknya? Tapi memang ini dari kan tadi Mbak Olga menyampaikan masalah-masalah itu memang dari kalangan perusahaan kan memang menyampaikan agak keberatan lah kesan seperti itu. Kalau normatifnya memang ini harus dilaksanakan karena ini putusan dari mahkamah gitu. Tapi kalau saya sendiri misalnya harus berpendapat, saya sih ya kalau di dunia ini ya kalau barang baik, hal baik ya sudah boleh, kecuali yang dilarang gitu aja. Ini para narasumber, para panelis kita itu memiliki emotikon. Apakah emosi mereka terhadap Pak Hanif Dakiri pada malam hari ini dan juga bagaimana kinerjanya? Oke, 3, 2, 1, go! Wow, ada yang berbeda 2 di bawah, Mbak Siti. Kenapa kok memble gitu? Ya, hingga saat ini saya kira pengawasan atau perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja masih kurang lah. Saya bilang. Iya, ada juga Mas Ilham Syah yang masih mikir, boleh tolong diangkat emotikonnya gitu. Penyampaian yang sampaikan Pak Menteri tadi enak didengar gitu. Pokoknya semua jawaban kayaknya orang yang mendengar biasa saja kayaknya wah puas dengan jawabannya gitu. Tapi kenyataan dengan apa yang disampaikan agak berbeda. Jadi saya lebih melihat
progres itu penting, apa yang dilakukan itu penting. Ya itulah menurut saya yang paling penting. Baik, Mas Usman, smile ini artinya apa? Puas kah? Setelah mendengar penjelasan panjang lebar Pak Menteri, jadi saya kira sudah banyak progres, ada kemajuan. Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang saatnya juga kita menagih janji tadi. Dulu. Apa? Tentu kalau Q&A harus selfie dulu. Iya, selfie, Iya. tapi kita tagih janjinya dulu, nanti setelah itu terus sebelumnya selfie. Tagih janji tadi itu loh Pak, biar Bapak siap-siap juga untuk tadi main musik depan kita. Nah, sambil Bapak siap-siap kita foto dulu sekarang selfie bareng. Sama Pak Menteri juga. Belum lengkap kalau kitanya juga kalau nggak selfie. Selfie dulu dong. Selfie wifi ya sekarang yang Ayo, hits Mas ya. Ini pakai Oppo F5. 1, 2, 5. Sebagai penutup, inilah juga akhir dari Q&A edisi kali ini. Saya Prita Laura undur diri, beserta juga di sini seluruh narasumber. Terima kasih. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Kita saksikan Pak Hanif Dakiri. Indonesia kita bangsa yang besar, yakinilah kebesarannya. Indonesia kita pasti berjaya selama kita terus bersama. Bersatulah bersatu untuk Indonesiamu, jangan pernah bertengkar, jangan bertengkar. Bersatulah bersatu untuk Indonesiaku, jangan pernah bertengkar, jangan berpecah belah. Metro TV, knowledge to elevate.